Costa Concordia, 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 Costa Concordia. Bencana Costa Concordia adalah tragedi yang merenggut puluhan nyawa, namun dianggap sebagai peristiwa yang sepenuhnya dapat dihindari dan seharusnya tidak pernah terjadi. Bencana itu terjadi karena kapten menyimpang dari jalur pelayaran, bukan untuk menghindari gunung es atau memperbaiki mesin. Ia ingin melakukan aksi mencolok yang disebut sail by salute, yaitu saat kapal pesiar berlayar sangat dekat ke pantai agar orang di darat bisa melambaikan tangan. Sayangnya, itu menjadi sapaan paling tragis dalam sejarah, merenggut 32 nyawa. Saat itu tahun 2012, lebih dari 4.000 orang menaiki Costa Concordia untuk pelayaran santai selama 7 hari di Mediterania. Namun, Kapten Francesco Schettino tidak puas hanya dengan mengikuti rute yang aman dan membosankan. Jadi pada tanggal 13 Januari, setelah meninggalkan Civitavecchia, Italia, ia mengarahkan kapal menuju Pulau Giglio untuk melakukan salam besarnya. Apakah dia mendapat izin? Tidak. Jadi dia memerintahkan kru untuk mengubah haluan dan kurang lebih berkata, "Dengar teman-teman, ayo kita ke arah sini." Tapi jurumudi mendengar di sana dan tanpa penerjemah di dekatnya, kapal pun berbelok ke arah yang salah dan langsung menabrak bebatuan. Saat itu sedang berlangsung pertunjukan sulap ketika lampu tiba-tiba padam. Awalnya, orang-orang mengira itu bagian dari pertunjukan, tapi kemudian terdengar suara benturan yang sangat keras dan semua orang mulai panik. Kapal miring ke samping dan tiba-tiba menjadi mustahil untuk mengakses sekoci. Beberapa penumpang tidak punya pilihan selain melompat ke laut yang dingin dan berenang menuju daratan. Dan ini bukan sekadar air dingin, ini air sedingin hipotermia yang bisa membekukan otot-ototmu dan membuat lengan serta kakimu lumpuh dalam hitungan menit. Dan yang membuat semuanya semakin buruk, kapal bahkan belum pernah melakukan latihan darurat, jadi keadaannya benar-benar kacau. Pada suatu titik, Kapten Schettino meninggalkan kapal. Belakangan, dia menyalahkan bencana itu bukan pada dirinya sendiri, melainkan pada batu karang. Ya, dia benar-benar mengatakan bahwa batu karang itu tidak tercantum di peta dan itulah masalah sebenarnya. Setelah bencana itu, perusahaan kapal pesiar memperketat aturan keselamatan mereka. Jadi sekarang setiap penumpang harus mengikuti latihan muster sebelum kapal pesiar berangkat dari pelabuhan. Memang agak terlambat, tapi setidaknya akhirnya mereka menyadari hal itu. Pada 19 Desember, lebih dari 1.500 orang tewas. Jika menurutmu Costa Concordia sudah parah, kenalanlah dengan Doña Paz. Ini kekacauan di level yang berbeda. Insiden ini memegang rekor dunia sebagai bencana maritim terbesar sepanjang sejarah dalam jumlah korban jiwa. Dan kalau kamu mencari seseorang untuk disalahkan, salahkan saja film wajib tonton pilihan kapten untuk ditonton. Bukan, kamu tahu mengemudikan kapal. Feri penumpang ini resmi hanya menampung sekitar 1.500 orang. Tapi entah bagaimana lebih dari 4.000 orang akhirnya naik ke kapal. Pada dasarnya, kapal ini seperti kaleng sarden manusia di atas air. Tidak cukup tempat tidur, jadi penumpang tidur di lorong, di geladak, dan kadang 3 atau 4 orang berbagi satu ranjang susun. Untuk melengkapi bencana, kabarnya kapal ini bahkan tidak punya radio yang berfungsi, dan jaket pelampungnya dikunci rapat. Sempurna sekali. Saat itu tanggal 20 Desember 1987, Doña Paz berlayar melintasi Selat Tablas di Filipina. Selama berjam-jam, tidak ada yang tampak aneh. Kemudian, sekitar pukul 10.30 malam itu, feri tersebut menabrak kapal tanker minyak MT Vector. Masalahnya adalah Vector membawa lebih dari 1.000 ton bensin. Ya, bensin. Jadi, Anda tahu kemana arahnya kan? Setelah tabrakan, api dengan cepat menyebar ke kedua kapal dan ke seluruh perairan di sekitarnya. Sementara itu, kapten kapal sedang berada di kamarnya menonton film dan sebagian besar kru sibuk berpesta, yang berarti tidak ada seorang pun dengan pengalaman nyata yang mengawasi kapal saat kecelakaan terjadi. Jadi ketika kekacauan terjadi, bahkan kru pun panik. Sekarang ingat kode wanita dan anak-anak dulu dari Titanic? Di sini situasinya lebih seperti siapa cepat dia dapat. Tidak ada perintah, tidak ada rencana evakuasi, tidak ada kepemimpinan. Para penumpang benar-benar terjebak tanpa tempat untuk lari. Beberapa orang terpaksa melompat dari kapal hanya untuk mendarat di perairan yang terbakar. Yang lain bahkan tidak sempat bereaksi. Dari lebih dari 4.000 orang di atas kapal, hanya 25 yang selamat. Yang kita pelajari dari bencana ini adalah, ya, ada batasan berapa banyak orang yang bisa dimuat dalam satu kapal.
Setelah kejadian itu, industri maritim Filipina akhirnya menerapkan standar keselamatan yang lebih ketat dan jauh lebih tegas soal batas penumpang. Jadi, tidak, kamu tidak akan berbagi ranjang dengan orang asing jika naik kapal di sana hari ini. Jika Doña Paz dikenal sebagai Titanic-nya Asia, maka MV Lejola adalah versi Afrikanya. Pada tahun 2002, feri ini seharusnya berlayar dari Ziguinchor ke Dakar. Lejola dirancang mengangkut sekitar 580 penumpang, tetapi pada hari bencana, kapal ini membawa lebih dari 3 kali lipat jumlah itu. Jadi, sejak kapal itu meninggalkan pelabuhan, kapal sudah miring ke satu sisi. Untuk menghindari kabin yang panas dan penuh sesak, banyak penumpang berkumpul di dek atas, di mana para pelajar mengobrol, bermain kartu, atau menggoda jauh dari pengawasan orang tua mereka. Namun saat malam tiba, suasana hidup itu indah itu langsung lenyap. Awan gelap mulai menggulung dan angin kencang mulai mengguncang feri. Saat hujan mulai mengguyur dek Lejola, ratusan penumpang bergegas masuk ke dalam. Lalu kapal tiba-tiba miring tajam ke kiri dan air mulai masuk deras. Muatan di kapal tidak diikat dengan benar sehingga semuanya bergeser ke satu sisi. Bahkan sebuah generator berat terlepas dan tiba-tiba semuanya menjadi gelap gulita. Kepanikan pun menyebar. Orang-orang berpegangan pada apapun yang bisa mereka raih, pegangan, tali, penumpang lain, tapi kapal sudah terlalu miring. Dalam hitungan menit, feri itu terbalik di lepas pantai Gambia. Sebagian besar penumpang terjebak di dalam. Hanya 64 orang yang selamat. Bahkan setelah 2 dekade, tidak ada satupun yang benar-benar dimintai pertanggungjawaban. Beberapa orang menyalahkan cuaca buruk, tapi yang lain mengatakan ini kesalahan manusia. Memang ada banyak kesalahan, terlalu banyak penumpang, peringatan diabaikan, dan proses penyelamatan sangat lambat. Semoga saja tragedi seperti itu tidak pernah terjadi lagi. Bencana terakhir dalam daftar kita mengubah Korea Selatan. Kita sedang membicarakan MV Sewol, saat itu April 2014, sebuah feri yang membawa 476 orang, sebagian besar siswa SMA, seharusnya menjadi perjalanan menyenangkan ke Pulau Jeju. Anda tahu swafoto, camilan, angin laut, namun kenyataannya 304 orang tidak pernah kembali ke rumah. Mereka yang selamat sebagian besar diselamatkan oleh perahu nelayan dan kapal komersial yang berada di dekatnya karena tim penyelamat resmi membutuhkan waktu sekitar 30 menit untuk tiba. Benar 30 menit? Dan penundaan itu hanyalah satu bagian dari kekacauan yang jauh lebih besar. Ini adalah bencana yang sepenuhnya dapat dicegah sejak awal. Perjalanan dimulai dengan baik. Kemudian sekitar pukul 8.48 pagi, kapal Sewol berbelok tajam dan tiba-tiba mulai miring. Namun seberapa tajamkah belokan yang dibutuhkan untuk membuat kapal sebesar itu terbalik? Maksudku, itu bukan kayak. Jadi jelas ada sesuatu yang sudah tidak beres. Ternyata kapal Sewol telah dimodifikasi seperti proyek DIY yang gagal. Pemiliknya ingin lebih banyak ruang untuk kargo dan penumpang, jadi mereka membangun ulang dek atas dan menambah kapasitasnya lebih dari 100 orang. Oh, dan pada hari itu, kargonya bahkan tidak diikat dengan benar. Jadi ya, ini memang bencana yang menunggu untuk terjadi. Ketika kapal mulai miring, semua kargo tambahan itu bergeser ke satu sisi, membuat kemiringannya semakin parah. Air masuk dengan deras, membanjiri ruang penumpang. Feri mulai tenggelam dalam hitungan menit. Para penumpang panik, tapi kemudian mereka mendengar instruksi melalui pengeras suara. Semua orang tetap di tempat, jangan bergerak, lebih aman di dalam kabin Anda. Ya, ternyata tidak begitu. Sementara ratusan siswa mengikuti perintah dan menunggu pertolongan, kapten dan beberapa awak kapal justru melarikan diri. Ya, mereka meninggalkan kapal saat para remaja masih terjebak di dalam. Ketika tim penyelamat akhirnya tiba, sudah terlambat bagi sebagian besar penumpang. Tragedi Sewol mengejutkan seluruh bangsa, namun peristiwa ini juga menyatukan banyak orang. Peristiwa ini memicu lahirnya undang-undang baru, pelatihan yang lebih baik, dan janji bahwa tak ada kapal yang akan berlayar secara sembrono lagi.